Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaifa halukum ya akhwati? Khair. Apa kabarnya anak-anak ustazah semuanya? Baik. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi anak-anak ustazah di video YouTube. Ya. Hari ini alhamdulillah hari Kamis ya. Sebelumnya afwan ya, video ini delay sampai ke tangan Antuna, dan semoga Ustazah berharap walaupun video ini delay, tapi anak-anak Ustazah tetap menyaksikan video ini dari awal sampai habis ya. Sebagaimana sebelumnya, sebagaimana biasanya Antuna menyaksikan video-video Ustazah yang lain juga. Nah, baik anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Antuna sudah menyelesaikan dari ujian praktek, lalu ujian tulis, kemudian remedial, bagian remedial, dan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Antuna sudah melewati masa-masa itu dan sekarang kembali ke KBM normal ya, atau pembelajaran normal seperti biasanya, melanjutkan materi. Baik, anak-anak ustazah, mungkin ya bisa ustazah sampaikan untuk madah atau untuk pelajaran sorof kelas 8B mungkin masih banyak yang remedial ya, atau mungkin bahkan bisa kita bilang lebih banyak yang remedial dibandingkan yang lulus. Qadarullah ya, memang Ustazah berharap untuk kedepannya Nana Ustazah bisa lebih baik lagi, yang baik yang remedial maupun yang tidak remedial ya, itu sama-sama mengupgrade ya, mengupgrade belajarnya, durusnya bagaimana gitu, bagaimana murojaah, sesering apa murojaah. Nah, kenapa ya? Karena ustazah sangat berharap Antuna ya, walaupun nilai yang dihasilkan dari ujian ini tuh bukan segalanya ya, bukan penentu kesuksesan seseorang, juga bukan pembeda seseorang, tapi anak-anak ustazah, ujian ini itu seperti saya bilang, metode yang dilakukan guru untuk mengetahui siswinya itu paham atau tidak gitu. Bukan sekedar hanya untuk nilai, tapi ustazah di sini melihat hasil Antuna, dan mungkin dari situ bisa disimpulkan Antuna itu paham atau tidak. Ya, memang nilai itu bukan segalanya anak-anak ustazah, tapi dengan nilai itulah kita tuh bisa tahu kemampuan kita seperti apa, lalu apa yang harus kita tambah, apa yang harus kita upgrade, dan apa yang harus kita prioritaskan, seperti itu ya. Jadi
kita harus banyak-banyak belajar dari apa yang sudah kita lalui. Contohnya belajar dari kesalahan. Misalnya yang PTS 2-nya remedial ya, belajar dari kesalahan. Semoga nanti pas ujian akhir itu dia nggak remedial, amin insyaallah. Nah gitu ya anak-anak Ustazah. Jadi bukan Ustazah bermaksud menuntut Antuna untuk nilainya harus tinggi, nilainya harus ini, enggak. Memang nilai itu bukan segalanya, tapi memang dari nilai itulah kita menilai diri kita itu mampu atau enggak. Dari hasil itulah, dari hasil ujian itulah kita melihat gitu. Kita tuh sebenarnya udah paham belum sama pelajaran ini. Nah, kalau misalnya dari hasil ujian itu mendapatkan yang kurang memuaskan, maka dilihat lagi, ayo buka buku lagi, di mana kurangnya, di mana belum pahamnya, di mana salahnya. Nah, disitulah koreksi seorang murid ya, agar dia mengetahui di mana nih letak lemahnya dia. Nah, setelah dia tahu, baru mungkin bisa konsultasi sama gurunya, bisa tanya nih langsung japri ya. Sekarang media sudah banyak kan, nah bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat ya, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun itu menyenangkan ya, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat walaupun itu menyenangkan, dan kembalilah ke hal-hal yang harus kalian prioritaskan walaupun itu tidak menyenangkan. Bukan berarti kalian terpaksa melakukannya, enggak ya anak-anak Ustazah. Coba untuk hal-hal yang menyangkut untuk beribadah kepada Allah itu jangan dilakukan secara terpaksa, tapi lakukanlah secara ikhlas ya lillahi ta'ala. Kenapa? Karena syarat diterimanya ibadah itu tahu kan, ikhlas wal mutaba'ah. Mutaba'ah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi untuk anak-anak Ustazah semua di sini, Ustazah berharap anak-anak Ustazah koreksi dirinya dulu, kan seperti yang udah Ustazah bilang kemarin. Coba dicari dulu di mana susahnya, di mana lemahnya. Lalu setelah itu coba sharing sama gurunya. Sharing is caring, ya kan? Jadi coba ditanya sama guru yang bersangkutan, Ustazah kira-kira gimana gitu. Ya, jadi Antuna itu sudah belajar disiplin dari sejak dini atau sejak kecil. Karena pun nanti jika Antuna melanjutkan studi ke mana gitu, Antuna juga harus dituntut seperti itu ya. Apalagi yang memang sudah standarnya mahasiswa ya gitu. Sangat berbeda pastinya sama anak-anak yang masih di bangku SMP, SMA begitu. Nah, Tayyib. Di sini intinya kita kemana-mana ya. Intinya, Ustazah berharap anak-anak Ustazah mulai dari sekarang pelajaran apapun jangan disepelekan, jangan ada yang disepelekan. Terus belajar dari kesalahan, belajar dari yang telah lalu itu penting. Cari kesalahan diri sendiri. Maksudnya gini, kita ini salahnya di mana? Kok bisa sampai seperti ini hasilnya gitu? Paham ya? Tayyib. Nah, Nana Ustazah, kita kemarin sudah murojaah ya. Murojaah murojaah sorof itu kita sudah sampai di wazan infa'ala yanfa'ilu, ya kan? Nah sekarang kita akan kembali masuk ke wazan yang baru. Tolong diperhatikan ya anak-anak Ustazah.
Wazan ini wazan yang dia itu ada huruf tambahannya, seperti infa'ala. Sudah saya katakan, huruf tambahan itu ada 10 kan. Nah, kalau kita gabung dalam satu perkataan itu ada di kata sa'altumuniha. Nah, kalau kita pecah huruf tambahan yang di sa'altumuniha itu kita pecah menjadi per huruf. Itu ada huruf sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, dan alif. Itu. Fahimtun? Nah, mungkin kenapa digabung menjadi seperti itu ya, agar antuna itu lebih mudah untuk mengingatnya. Ya, nanti tinggal antuna keluarkan aja masing-masing perkatanya. Kalau digabungkan menjadi kalimat itu sa'altumuniha. Fahimtun? Nah, istaf'ala juga seperti itu. Kalau kita belajar awal itu dasarnya ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala, ya kan? Fa'ala. Sekarang istaf'ala. Coba dilihat dari fa'ala kemudian istaf'ala. Ada berapa tambahan hurufnya? Istaf'ala dengan fa'ala. Coba dilihat. Ada tambahan 3 huruf, ada huruf alif, sin, dan ta. Ya kan? Nah, alif, sin, dan ta itu termasuk dari 10 tambahan huruf tadi. Nah, dia hanya dipakai 3 aja di wazan ini. Kalau in fa'ala yang kita pelajari sebelumnya, ada berapa tambahan hurufnya? 2, yaitu alif dan nun. Nah, thayyib, itu sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke wazan istaf'ala. Yastaf'ilu, ya kan? Nah, istaf'ala yastaf'ilu, bina sahih. Ya, bina sahih sudah kita ulangi berkali-kali ya. Bina sahih yaitu bina yang di dalamnya itu tidak terdapat huruf illah. Fahimtun? Tayyib. Istaf'ala yastaf'ilu. Kita pertama itu kita tasrifkan wazannya ya. Istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan mustaf'alan, mustaf'ilun mustaf'alun, istaf'ila tastaf'il mustaf'alun. Istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan mustaf'alan, mustaf'ilun mustaf'alun, istaf'ila tastaf'il mustaf'alun. Fahimtun? Nah, itu adalah tasrif wazannya. Sama yang seperti sering bilang bahwa tasrif wazan sama tasrif fi'il
contoh fiil yang lainnya itu tidak jauh berbeda. Kita lihat ya, contoh fiil dari wazan istaf'ala yastaf'ilu bina sahih. Ada istabdala yastabdilu. Maknanya menggantikan. Istabdala yastabdilu, sama kan wazannya istaf'ala yastaf'ilu, tetapi dirubah menjadi badala. Kalau yang atas dia fa'ala, asal katanya yang bawah itu badala. Istabdala, karena ditambahin sama huruf tambahan yang 10 tadi. Jadi istabdala yastabdilu. Baik, kita tasrifkan. Istabdala yastabdilu, istibdalan, mustabdalan, mustabdilun, mustabdalun. Istabdil, la tastabdil, mustabdalun. Saya ulangi. Istabdala yastabdilu, istibdalan, mustabdalan, mustabdilun, mustabdalun. Istabdil, la tastabdil, mustabdalun. Karena dia hurufnya banyak, jadi memang ya coba Antuna perhatikan lebih lagi ya, jangan sampai dalnya terbalik posisinya sama huruf ba. Coba teliti lagi. Istabdala yastabdilu, istibdalan, mustabdalan, mustabdilun, mustabdalun. Istabdil, la tastabdil, mustabdalun. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada istabsyara yastabsyiru. Maknanya merasa senang. Istabsyara yastabsyiru, istibsyaron, mustabsyarun. Istibsyaran, mustabsyaron, mustabsyirun, mustabsyarun. Istabsyir, la tastabsyir, mustabsyarun. Himtun, bisa diikuti ya Ustazah. Istabsyara yastabsyiru, istibsyaran, mustabsyaran, mustabsyirun, mustabsyarun. Istabsyir, la tastabsyir, mustabsyarun. Selanjutnya ada istab'ada yastab'idu. Maknanya menganggap jauh. Istab'ada yastab'idu, istib'adan, mustab'adan, mustab'idun, mustab'adun. Istab'id, la tastab'id, mustab'adun.
ya. Jadi anak ustazah, fungsinya sigoh di sini ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Sigoh itu kalian akan memudahkan kalian ketika kalian itu mau berbicara atau mau buat kalimat gitu ya. Paham Tun? Seperti contohnya madhi. Madhi itu digunakan kalau kita mau ngomong sesuatu yang dia itu sudah kita lakukan, telah dilakukan. Nah, contohnya saya kasih contoh ya. Kalau misalnya dia mudhari', nah mudhari' itu untuk sesuatu atau untuk kalimat yang kita itu mau bilang dia itu sudah dilakukan, sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Nah, makanya mudhari' itu untuk sekarang dan yang akan datang, seperti itu. Lalu ada masdar wa masdar mim. Gitu ya. Kalau fa'il itu untuk orang yang melakukan suatu pekerjaan. Nih, kalau kalian mau bilang orang yang menganggap jauh, bilangnya mustab'idun. Kalau mau bilang maf'ulnya, objeknya mustab'adun. Kalau mau bilang amr, contohnya menjauhlah atau seperti itu, gunakan yang istab'id. Fahimtun? Lalu ada nahi. Nahi itu ditandai dengan huruf la di sini ya. Nahi, larangan. Kalau kita melarang itu pasti pakai kata jangan makan, jangan minum, jangan pergi, jangan duduk, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini juga sama seperti itu. Diawali dengan la untuk nahinya. Ada zaman dan makan. Seperti itu. Lalu setelahnya ada istahsana yastahsinu. Maknanya menganggap baik. Ini juga termasuk contoh dari wazan istaf'ala yastaf'ilu. Istahsana yastahsinu istihsanan saya ulangi. Istahsana yastahsinu istihsanan mustahsanan mustahsinun mustahsanun istahsin la tastahsin mustahsanun. Saya ulangi sekali lagi. Istahsana yastahsinu istihsanan mustahsanan mustahsinun mustahsanun istahsin la tastahsin mustahsanun. Fahimtun? Seperti itu juga dari istahqara sampai istaqbalal. Saya kasih contoh ya cara penggunaan sigoh. Di sini ada ya penggunaan sigoh seperti ini itu akan banyak kalian jumpai kalau kalian lagi baca buku pelajaran yang bahasa Arab seperti itu. Ya anak ustazah, jadi saya berharap coba
Memang semua ini bersangkut paut dan memang mereka ini agak mirip-mirip, tapi coba dibuat kayak ringkasan gitu. Ringkasan buku yang mana nanti akan kalian bisa baca, ya. Kalau kalian nanti buat ringkasan nih, misalnya mulai dari sekarang, buat ringkasan dari awal mata pelajaran sorof, dari awal sampai akhir dibuat ringkasan. Insya Allah nanti akan kalian tuh akan menemukan perbedaan-perbedaan di setiap wazan, ya. Contohnya wazan fa'ala sama istaf'ala pasti beda kan, dari huruf tambahannya aja udah beda, satu nggak ada huruf tambahannya, satu lagi ada, ya kan. Seperti itu. Nah, dari istahqara sampai istakbala juga hampir sama seperti yang sudah kita tasrifkan di atas. Nah, karena ini dia kotaknya masih kosong, ya, seperti sebelum-sebelumnya, sudah tetap suruh kalian kerjakan itu sendiri. Coba pakai pensil aja, pakai pensil, dikerjakan latihan-latihan sendiri, ya. Walaupun kalian sudah paham anak-anak Ustazah, latihan itu tetap diperlukan, ya. Semoga anak-anak Ustazah paham apa yang Ustazah sampaikan hari ini, materinya hari ini. Kalau ada yang kurang Ustazah mohon maaf sama Antuna. Kalau misalnya dari perkataan Ustazah ada yang menyakiti hati Antuna atau ya yang hal seperti itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Semoga Allah tetap menjaga kita dalam lindungannya, fi amanillah. Kita tutup berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafizakunallahu wa ra'akun fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.